Hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur. Marilah kita bermazmur dari Mazmur pasal 119 ayat 48 sampai 52 yang menyatakan, Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku. Tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Yang datang ingin memetik
Salam, saudaraku, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah keluarga dan tentunya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 7 sampai dengan 12. Dan saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya perpisahan. Terkadang perpisahan menyisahkan kesedihan yang teramat dalam. Terkadang juga mengakibatkan rasa takut kehilangan karena kemungkinan tidak bertemu kembali. Kalaupun bertemu, mungkin dalam jangka waktu yang lama. Malam menjelang kepergian Paulus ke Miletus, ia mengadakan percakapan dengan jemaatnya di Troas. Ini adalah percakapan perpisahan dengan jemaat yang dilayaninya. Percakapan terjadi cukup lama, sampai tengah malam. Bahkan disebutkan sampai fajar menyingsing. Ada dua hal yang membuat banyak orang tersebut terhibur. Pertama, percakapan yang terjadi dengan Paulus sampai fajar menyingsing membuat mereka dikuatkan dan dihibur, meskipun harus berpisah dan ditinggalkan Paulus. Kedua, peristiwa jatuhnya Eutikus dari lantai 3 yang dikira sudah mati, tetapi ternyata menurut Paulus masih hidup. Hal ini membuktikan adanya kuasa Allah yang bekerja sangat dahsyat dalam diri Paulus sehingga mampu menghidupkan Eutikus yang sudah mati. Setelah melepas Paulus berangkat dengan sukacita, mereka pun
mengantar orang muda yang hidup itu ke rumahnya. Lalu mereka semua terhibur. Kehadiran Paulus yang tidak lama memberikan kesan mendalam. Walaupun merasakan kesedihan, mengingat hubungan yang sudah terjalin begitu dekat, dan Paulus menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Percakapan dan peristiwa yang terjadi menjadi kenangan yang menguatkan, memotivasi jemaat, dan berisi pesan-pesan yang sangat penting dari Paulus untuk mereka, bahwa gereja harus dibangun berdasarkan pelayanan, firman, dan sakramen. Sebab ia yakin bahwa hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan jemaat untuk tetap setia, bertumbuh, dan berbuah. Peristiwa kebangkitan Eutikus menegaskan bahwa sumber utama kekuatan dan penghiburan adalah Kristus yang mengalahkan kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, GPIB memiliki jemaat di kota dan di pos-pos pelkes, di pelosok pedesaan. Tentunya memiliki pelayan Tuhan, dalam hal ini pendeta yang diutus untuk melayani di berbagai tempat. Para pelayan-pelayan Tuhan pastinya akan memimpin jemaat menuju kepada pertumbuhan iman dan perbuatan. Dan jemaat akan giat mengikuti ibadah dan juga semakin mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai warga GPIB, hendaknya mendukung serta mendoakan agar setiap pelayan-pelayan Tuhan yang berada di tengah-tengah jemaat tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam tugas pelayanannya serta dibimbing oleh Roh Kudus. Kita semua, dari anak-anak hingga lanjut usia, mendapat berita penghiburan melalui seorang pelayan yang telah Tuhan utus. Tuhan sanggup berbicara melalui hamba-Nya untuk mengingatkan kita, terutama yang mungkin sulit untuk memahami makna yang terkandung di dalam firman Tuhan. Maka khotbah pelayan Tuhan akan sangat membantu karena disampaikan dengan penjelasan, bahkan contoh-contoh yang akan sangat aplikatif untuk kehidupan kita. Demikian pula para pelayan Tuhan yang tetap setia dalam melaksanakan tugas pelayanan di jemaat, baik itu diaken, penatua, pendeta, saling mendukung sebagai respon panggilan pelayanannya dengan menjalankannya, ya, dengan segenap hatiku, dan dapat terlaksana jika dilakukan dengan kerendahan hati, tidak mengeluh, bahkan melalaikan pelayanan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak peluang bagi seorang ayah, ibu, pastinya mulai meranikan diri untuk memimpin ibadah keluarga. Dilakukan pula bersama anak-anak terkasih di rumah. Orang tua mengarahkan seluruh keluarga untuk beribadah menggunakan panduan Sabda Bina Umat atau mengikuti ibadah secara daring. Saat ini kita mempunyai momen yang indah bersama keluarga, beribadah bersama keluarga, dan membangun hubungan yang kokoh, saling menguatkan, saling menghibur. Kita bisa belajar dan merenungkan firman Tuhan untuk melatih rohani kita dan terhindar dari godaan dunia. Demikian pula dalam keseharian, maka orang tua mulai mengambil peranan lebih besar dalam pengajaran rohani kepada anak-anak agar kita terhindar dari kemerosotan rohani. Kita juga harus sadar bahwa membuang kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan memang bisa membawa kita jatuh ke dalam maut.
Karena semakin kita jauh dari Tuhan, maka kita pun akan semakin bertoleransi pula dengan dosa. Hati kita bisa menjadi tawar sehingga sulit membedakan mana yang baik dan buruk. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita tidak seharusnya menghilangkan semangat untuk melayani. Tetaplah lakukan pelayanan dengan ketulusan hati. Niscaya Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Sama seperti Paulus yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mengajar, mengembalakan, demi meneguhkan hati umat Tuhan. Di tengah rintangan yang menghadap, ia selalu menemukan jalan keluar sebagai bentuk penyertaan Allah. Karena itu, jangan biarkan tantangan melunturkan tekad kita. Teguhkan hati untuk menyatakan kehendak Tuhan. Niat yang tulus akan membawa hasil yang baik. Dalam setiap pelayanan oleh para pelayan Tuhan pasti menyentuh hati. Juga penghiburan bagi banyak orang yang sakit, berduka, putus asa, sedang mengalami pergumulan, dan lainnya. Setiap jemaat tentunya memiliki kesan masing-masing dari setiap pelayan Tuhan yang diutus. Berita yang menghiburkan adalah ketika mereka menyatakan bahwa pelayan Tuhan memiliki semangat yang juang dan kesetiaan yang dipenuhi kuasa Roh Kudus dalam memberikan kabar baik kepada semua orang. Mari kita bersyukur karena dapat mengalami penghiburan yang sejati ketika menerima utusannya, yakni pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus para pendeta yang dihadirkan selaku pelayan firman dan sakramen, yaitu pelayanan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama manusia. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Ya Tuhan, melalui renungan ini kami belajar arti sebuah pertemuan atau perpisahan, agar kami belajar untuk menghargai setiap pertemuan, tidak saling menyakiti, sebaiknya belajar untuk saling mengasihi dan saling membangun dalam pelayanan. Karena semua pelayanan bukan milik kami, tetapi milik Tuhan. Ketika ada perpisahan, bukan membuat kami menjadi lemah, namun menguatkan dan menghiburkan untuk terus berkarya demi kemuliaan nama Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang telah diutus ke berbagai tempat di wilayah pelayanan GPIB, dan secara khusus untuk Pendeta Yance Tonapa beserta keluarga dalam tugas pelayanannya di Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Sebagai pelayan firman dan sakramen, kiranya selalu membawa damai sejahtera bagi jemaat sekalian, dan Tuhan menolong pendeta kami untuk terus bersemangat membangun persekutuan dan melayani secara daring maupun tatap muka. Kami berdoa untuk Pendeta David D. Dewu, Pendeta Yusuf M.A. Mase, serta keberadaan Vikaris Yohanes Aldo Lampus yang mengambil bagian dalam pelayanan di Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi diaken penatua, pengurus ke-6 Pelkat, komisi, panitia, anggota unit misioner, tim Satgas COVID-19, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, karyawan gereja di GPIB Immanuel WR Supratman Mataram yang terpanggil untuk menyebarkan kasih dan kabar baik kepada jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi pemimpin, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, tokoh agama di Indonesia, secara khusus di Pulau Lombok ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan dalam menangani pandemi COVID ini, dan berkoordinasi, komunikasi boleh berjalan baik dan lancar, serta semua teratasi dengan baik. Kami berdoa untuk setiap keluarga agar tetap sehat secara fisik, mental, dan bertumbuh secara rohani. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sakit dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjamah dan menguatkan. Kiranya Tuhan memakai setiap keluarga Kristen menjadi berkat bagi banyak orang dalam masa pandemi ini. Dan umat Tuhan dipakai untuk menjadi garam dan terang di tengah masa sulit ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku
Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Terus berjalan berpengharapan, Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau.